ke itu pengecohnya ya. Nah, pengecohnya itu harus berdekatan dengan target yang mau kita jual. Kalau kita mau jual yang besar, otomatis targetnya itu harganya harus mendekati yang besar. Biar orang-orang akan berpikir bahwa daripada beli yang sedang, nanggung cuman beda dikit, nah mending beli yang besar. Biar meng-create atau menciptakan kalimat itu di otak-otak para calon pembeli ya. Daripada yang sedang mendingan beda dikit, mendingan yang gede aja sekalian. Nah, biar menciptakan itu pakai Dicon. Ya. Itu kalau yang menjualnya mau yang besar. Kalau target penjualan kita yang kecil, otomatis didekatkannya ke yang kecil, gitu ya. Nah, gitu. Kalau foot in the door, kemarin tuh contohnya adalah di toko-toko handphone, misalnya kalau kita mau beli handphone tuh baru duduk aja dikasih, udah minum dulu, dikasih aqua gelas kek, dikasih apa namanya tuh permen lah, entah apalah gitu ya, untuk memancing biar dia makan itu atau minum itu minumannya biar merasa nggak enak kalau nggak beli di situ ya. Itu foot in the door. Kalau door in the face itu contohnya yang kemarin saya kasih itu kalau mau minjem uang ya, misalnya kita mau minjem uang yang 100.000 misalnya gitu ya, atau 50.000 deh, mau minjem uang 50.000. Nah, daripada langsung pinjam uang 50.000, ada kemungkinannya lebih besar untuk ditolak. Nggak ada uang gue gitu ya. Nah, sebelum itu dikasih dulu pancingan bahwa kita seakan-akan minjemnya lebih besar. Minjem uang 100.000 dong gitu. Nggak ada 100.000. Nah, ya udah deh kalau nggak ada minjem 50 aja. Padahal yang 50.000 itu memang targetnya kita ya, kita mau minjem 50.000. Jadi kita pura-pura pinjam yang lebih besar dulu, itu namanya door in the face ya. Ada toko A, begitu dia bayar, dia akan dapat diskon. Ya, dia akan dapat diskon. Kalau dia bayar pakai cash, ya, diskonnya gitu. Nah, kalau dia yang toko B, dia bayar pakai credit card. Kalau di sini dia akan mendapatkan kembalian, uang kembali gitu. Uangnya ada uang yang kembali sebesar $1 juga. Nah, kira-kira dari dua cara ini dapat langsung diskon $1 atau dapat uang kembalian setelah dia bayar seharga $1 juga, orang lebih suka yang mana? Diskon atau dapat uang kembali? Cashback, dapat uang kembali. Ya. Jawabannya adalah orang lebih suka diskon. Karena dia dapat langsung potongan gitu. Seakan-akan dia dapat positif gain. Ya, dapat gain yang positif. Tapi kalau surcharge, uang kembali, itu seakan-akan dia nggak dapat apa-apa. Cuma balik lagi aja uangnya. Padahal kan sama itu. Ya kan? Tapi orang lebih suka memilih yang diskon. Gitu. Coba lihat di sini. They have the exactly same price ya, walaupun harganya sama, but most customer will choose store A, dia lebih memilih toko A yang pakai diskon tadi ya. Kenapa? Karena alasannya adalah people will feel better when they choose an option with a discount ya, even the two price are exactly the same. Walaupun sama, diskon itu lebih menarik ya kesannya ya. Jadi dia akan lebih dipilih daripada uang yang kembali, ya, cashback lah ya. Gitu. Nah, di sisi yang lain, if a person first respond is that he will have a loss, kalau dia akan kehilangan, maka dia akan milih yang beda nih ya. If you are choosing a diet yogurt, nih misalnya nih. Kita tunggu dulu. Nah, ini pertanyaannya bagus. Misalnya ada dua jenis yogurt. Yogurt A, di situ tulisannya 5% fatnya, 5% lemak. Ya. Yogurt B, tulisannya 95% non-fat atau tanpa lemak. Kira-kira orang milih yang mana? Kenapa milih yang B? Nah, non-fatnya ya kan yang dilihat kan. Oh, ini gain positif bagi dia. Wah, ini non-fat nih tanpa lemak. Bagi dia positif. Padahal kan sama itu. Ya kan? Kalau 95 non-fatnya, yang 5% fatnya, lemaknya. Sama juga dengan yang di atas.
ya kan? 5% lemaknya, 95% non lemaknya. Kan gitu kan? Ini sama sebetulnya secara komposisi, tapi orang lebih suka yang mendapatkan positif di situ bagi dia. Oh, non fatnya lebih besar ya. Tanpa lemaknya lebih besar akan mendapatkan saya bisa lebih sehat dan sebagainya. Makanya dia lebih dipilih. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang punya hobi jualan, nah pakai framing effect ini ya. Yang positif buat konsumen itu yang ditulis di situnya di produknya. Jadi itu orang bakal milih yang gain buat dia. Iya, yang kira-kira lebih menguntungkan buat dia. Oke? Gitu. Nih coba sekarang jawab ini. Misalnya Anda adalah seorang dokter ya, telling your patient about the effect of an operation-nya. Which way you should use? Nah ini dia. Misalnya dokter ya, dokter itu lebih misalnya gini, ada yang akan dioperasi nih gitu ya. Misalnya kamu adalah seorang dokter dan dokter itu harus mengatakan sesuatu atau efek dari operasinya. Dioperasi. Dokter yang pertama akan bilang the survival rate of the operation is 90% ya. Kemungkinan berhasilnya 90%. Atau yang kedua kalimatnya, the death rate of the operation is 10%. Kemungkinan matinya 10%. Lebih suka yang mana? Kenapa nomor 1? Iya, survival rate-nya ya. Kesannya kan lebih positif, bisa hidup, survive gitu ya. Padahal kan 10% sisanya juga kemungkinannya gagal ya. Atau yang kedua malah kemungkinan gagal yang diomongin 10%, kemungkinan berhasilnya 90%. Tapi orang lebih senang dokter yang pakai kalimat yang nomor 1. Karena kesannya positif nih gitu ya. Nah gitu. Jadi ini juga harus dipikirkan untuk pengambilan keputusannya. Ini namanya framing effect. Oke, good. Kita langsung ke sini. Yang nomor berikutnya, entah nomor berapa ini, namanya scarcity. Ya, scarcity itu bahasa Indonesianya kelangkaan, ya, kelangkaan. Nah, pada misalnya gini, yang paling populer adalah brand iPhone. iPhone itu setiap kali dia mau meluncing produk yang baru, dia pasti pakai strategi scarcity. Ya, di setiap kota-kota besar dia akan bilang, "Hey, ada iPhone merek terbaru, tapi terbatas, hanya 100 unit," misalnya kayak gitu. Dan akan di-launching di tanggal sekian, jam sekian, hari sekian, hari ini, misalnya kayak gitu ya. Hari apa gitu ya. Nah, lagi-lagi dia bilang unitnya hanya 100 misalnya gitu. Nah, itu dia menciptakan scarcity, model kelangkaan. Orang-orang yang sangat fanatik itu rela ngantri, bahkan tokonya belum buka, malamnya dia udah ngantri di situ. Iya kan? Banyak kayak gitu tuh. Udah ngantri di situ hanya untuk mendapatkan yang 100 unit tadi. Ya kan? Karena apa? Karena kelangkaan menciptakan sebuah kondisi bahwa itu tuh berharga. Bahkan harganya itu dinaikin 2 kali lipat pun orang masih tetap akan nyari. Ya kan? Karena yang terbatas tadi, kondisi scarcity tadi. Gitu, walaupun harganya jadi 2 kali lipat gitu ya. Nah, ujung-ujungnya mah udah berjalan sebulan 2 bulan mah ya produk itu akan masif, akan diproduksi secara massal. Sebetulnya di gudang-gudangnya iPhone itu barangkali stoknya udah banyak banget. Tapi untuk mendapatkan keuntungan di awal pakai scarcity dulu. Orang rela bisa bayar 2 kali lipat untuk item yang tadi yang sangat terbatas itu, gitu ya. Nah, ini scarcity yang biasa dipakai sama si iPhone itu. Tapi ada syaratnya scarcity ini. Scarcity itu syaratnya adalah pertama, si barangnya itu harus sudah dikenal. Ya, sudah dikenal dan populer di masyarakat. iPhone sudah dikenal dan populer. Yang kedua, banyak yang akan beli. Banyak yang akan beli. Nah, banyak yang akan beli itu menciptakan efek scarcity ini menjadi lebih, kalau gue dapet yang pertama, sementara nanti orang-orang pada belum pada punya, itu akan meningkatkan pride-nya dia. Ya, dia mungkin sama teman-temannya akan dibilang, ini update banget ya, FOMO dan sebagainya gitu ya.
orang-orang yang fanatik kayak begitu senang mendapatkan kayak begitu, pujian-pujian kayak gitu. Makanya dimainin sama si iPhone. Pak, jadi kalau barang limited edition itu termasuk scarcity effect? Termasuk scarcity effect. Asal tadi kondisi tadi ya, pertama dia populer, yang kedua pasti banyak dibeli orang. Kenapa hanya iPhone yang pakai scarcity? Kenapa Odo enggak? Karena Odo itu apa namanya? Tidak terlalu dicari, tidak mendapatkan efek apa-apa ya. Atau barang yang orang tidak terlalu kenal, pakai teknik scarcity nggak akan berhasil gitu ya. Karena apaan tuh, walaupun udah dapet yang pertama juga, apaan merek biasa aja cuma Odo doang gitu ya. Jadi nggak mendapatkan efek itu. Jadi scarcity akan berlaku atau akan berhasil pada kondisi-kondisi tertentu ya. Gitu. Pokoknya yang mewah-mewah, tas LV, brand-brand motor atau otomotif atau mobil yang keren banget itu dibikin scarcity gitu ya. Itu yang scarcity. Ya nanti videonya dilihat aja deh. Kira-kira mobil banyak yang kayak gitu. Apa? Iya, mobil banyak yang kayak gitu ya. Tipe-tipe terbaru itu dibikin scarcity-nya. Kemudian anchoring effect. Anchoring effect ini ada anchor, misalnya begini. Anchor itu jangkar ya. Atau kita lihat videonya deh. Ya, teman-teman. Ini nggak terlalu panjang. Tadi yang scarcity ada panjang. For a certain product or service to judge the value of the product in the future. That piece of information will be considered as an anchor or a point of reference. Once that anchor is set, any subsequent decisions, negotiations, and estimates might be based on it. In marketing, the merchants can intentionally set up an anchor point for a certain product and thus create an initial value for this product in people's mind. Let's take the example of Black Pearl. The black pearl, also called the Tahitian pearl, is formed from a certain type of black horse. When it was cultivated in the 60s, nobody knows what it is, and thus it didn't have the success in jewelry markets. Black pearl began to get attention from people after a famous jeweler displayed along with other expensive gemstones in his Fifth Avenue store. Then its value in people's mind are anchored with other expensive gemstones. Sometimes, anchoring lines in our mind can affect us to make a sound decision. If we're making a decision for a purchase, we usually like to do some comparison with a bunch of similar products and find the best option. For that option, if we are able to find a lower price for the same product, we will usually consider it as valuable and like to buy the product as quick as possible at a market price. For example, we are about to buy a certain mobile phone. Through the comparison of the prices from a few sellers, we found that $1,000 is the best price we can get from them. One day, if you find a price for $950 for the same product, you may think it is a great bargain and want to buy it from the sellers as early as possible. On the other day, if you find another seller who can offer you a price of $850 for this product, you may blame yourself for making the decision too quickly. Oke, saya pause dulu. Anchoring effect itu begini. Pernah ini kita sering juga melakukan ini atau beberapa kali pernah melakukan ini. Gini, kalau kita mau beli sesuatu, misalnya mau beli handphone nih, ya kan? Handphone yang biasa aja deh, mau beli handphone yang biasa aja itu, atau mau beli produk apapun yang biasa aja. Kita perlu tahu pasarannya, ya kan? Datang deh ke apa tuh mall yang ada pasarnya tuh, yang samping pasar? SGC. Dulu mall kayaknya, pokoknya sampingnya pasar itu ya kan ya, ya SGC. Nah, ketika kita mau beli sesuatu tapi kita belum tahu harganya, apa yang kita lakukan? Kita datang dulu, muter-muter dulu ya kan ya, mau tahu pasarannya berapa. Kita tanya toko pertama, berapa ini harganya? Misalnya 1.100.000, oh 1.100.000. Muter lagi, berapa nih? Oh 1.000.000, oh 1.000.000. Berapa lagi nih? Oh 1.200.000. Oh sekitaran dari 1.100.000, 1.000.000 sama 1.200.000.
Nah, itu yang kita jadiin patokan tuh. Ya kan? Oh, sekitaran segitu begitu ya. Habis itu kita muter lebih serius. Ya kan? Kan jarang langsung beli kan? Karena kita mau tahu dulu pasarannya berapa gitu ya. Kita muter dulu cari patokannya. Patokan itu yang disebut dengan anchor. Ya, anchor di sini patokan. Jadi begitu udah tahu, oh sekitaran 1 juta sampai 1.200.000 nih, kita akan muter cari harga yang termurah dari itu. Ya kan? Misalnya nemu yang 950 seperti ini, siapa tahu ada yang lebih murah, muter lagi. Ya kan? Begitu muter-muter, dapat tuh 850. Oh ini nih, ini lebih murah dibandingkan yang tadi-tadi. Nah yang tadi-tadi itu disebut dengan anchornya. Tapi kita cari tahu itu dulu sebelum kita langsung beli kan? Biar kita tahu oh pasarannya sekian. Nah, anchoring effect itu yang modelnya seperti itu, ya. Gitu kira-kira. Oke. Berikutnya adalah proportion bias ya. Kita langsung nonton aja deh. Bias proporsi ini ya bahasa Indonesia-nya. Before we talk about the proportion bias today, let's take a look at one example. Shopee and Shopee are both selling the same type of plot. The price from Shopee is $100 and the price from Shopee is $50. Many plot buyers will spend 30 minutes traveling from Shopee to save $50. Saya pause dulu. Proportion bias. Yang pertama, ini model emak-emak kalau yang belanja. Ya kan? Model emak-emak kalau yang belanja apa begitu? Walaupun bedanya nggak seberapa, emak-emak rela belanja jauh ke sana ke sini buat nyari yang lebih murah. Walaupun bedanya cuma dikit, ya kan? Model emak-emak banget. Nah, kita lanjutin di sini. At the same time, Shopee and Shopee are also selling the same type of fridge, which is priced at $2,000 and $1,950 respectively. However, there are very few people willing to travel 30 minutes from Shopee to save that $50. Why will it happen? This is what proportion bias will explain. Under many circumstances, people are more sensitive to the change of proportion instead of the real amount, although the real amount change may help them save more money. For example, if a 32G Nih, saya balikin lagi ya. Lihat di sini, ada dua barang yang berbeda. Pertama, jam, ya. Jam itu harganya taruhlah 100.000 ya kan. Taruhlah harganya 100.000 gitu. Terus di toko yang kedua ada jam yang harganya 50.000. Oke. Terus orang rela, emak-emak tadi rela untuk walaupun perjalanannya jauh tapi dia akan beli yang cuma 50.000 itu. Bedanya berapa? Dari 100.000 ke 50.000. 50 kan? Untuk barang yang sekelas jam yang harganya murah. Tapi lihat ini sekarang, ada kulkas. Kulkas harganya 2 juta, kulkas 2 pintu harganya 2 juta. Di toko yang lain, di toko B, harganya 1.950.000 gitu. Bedanya berapa? 50.000 juga. Orang rela nggak nyari toko yang lain ngubek-ngubek cuman beda 50.000 untuk beli kulkas? Nggak rela. Kita akan bilang, ya cuman beda 50.000 doang sama toko yang di sebelah sono, udah beli aja di sini. Beli aja di sini kan. Tapi kalau belanja barang yang harganya murah, lu beda 50.000, mendingan nggak jadi di sini. Ya kan? Mending jadi yang ono tadi yang 1 kilometer yang lalu itu dari sana. Balik lagi dari sana. Ya kan? Bedanya sama, cuma 50.000. Tapi lihat barangnya. Lihat proporsinya, yang tadi jam ini dari 100.000 ke 50.000 itu bedanya setengah harga. Proporsi jadi yang dia lihat, bukan harga. Secara duit sama-sama cuma beda 50.000, ya kan? Tapi kalau kulkas tadi, walaupun beda 50.000, nggak mau dia balik lagi ke sono. Alah udahlah 50.000 doang, gitu ya kan? Nah, jadi proportion bias itu efektif untuk barang-barang yang harganya murah. Kalau harganya murah, diturunin segitu jadinya signifikan bedanya. Tapi kalau yang barang-barang harga mahal, beda 50.000 itu jadi nggak kelihatan gitu ya. Itu maksudnya proportion bias. For example, if a 32G SD card is priced at $10 alone,
not a lot of people will make a purchase. However, if the sellers sell the card using the following method, buying a mobile phone alone costs $1,000. Buying a phone plus a 32G SD card will cost $1,010. Then this tactic will attract more buyers because it looks cheap when the price is increased only by 1%. Ini juga, misalnya kita perlu tambahan memori di handphone kita. Kita mau naikin deh jadi 32 GB SD card-nya gitu ya. Harganya $10. Kita rada-rada mikir-mikir, aduh, beli enggak ya dan sebagainya. Harganya $10. Tapi kalau di bundling, begitu kita beli handphone, abangnya nawarin juga, ini ada tambahan SD card nih 32 GB, $10 aja tambahnya. Mau nggak kita biasanya? Jadi beli, ya kan? Jadi beli. Padahal sama-sama SD card juga, karena dia disertakan dengan penyertanya yang lain dibandingkan dengan harga handphonenya cuma ditambah $10 jadi berkepikiran orang ya udahlah cuma nambah dikit doang ya udahlah sekalian gitu kan ya. Mama kan juga begitu ya. Ya udah sih sekalian aja beli sama itunya kayak gitu tuh. Nah, itu namanya the proportion bias. If you are selling a plate which is marked at $200, Nah, ini juga bagus. as part of the promotion, you are planning to give buyers a complimentary spoon valued at $20 as a free gift. However, you may find that this trick didn't attract a lot of buyers. Is it because the free gift Lihatin. Ini ada piring. Piring harganya $200, ya kan? Terus ya abangnya bilang, "Ini ada bonusnya, sendok." Gitu ya. Apakah itu akan menarik perhatian? Belum tentu dibandingkan dengan cara yang satunya. Actually, it is not because the free gift is too cheap. It is because the buyers will think it is too cheap. The revised advertisement can be the following. The plate will cost $200. If you spend an extra $1, you can get a spoon which is valued at $20. For the seller, the cost will be totally the same. However, for a potential buyer, they may think that they just need to spend $1 to get a spoon valued at $20. This would be a huge bargain. Oke, bandingkan. Tadi beli piring harganya $200, ya kan? Terus dikasih bonus 1 sendok gitu ya, 1 sendok untuk bonusnya. Dibanding dengan cara yang kedua, beli piring $200. Nah, ibu boleh nambah $1 lagi untuk mendapatkan sendok yang harganya $20. Milih yang mana? Orang tertariknya. Yang kedua, kenapa begitu? Walaupun sendoknya sama, tapi yang pertama itu menempatkan sendok seakan-akan hanya ekstra. Jadi berasa nggak ada harganya tuh sendok, cuma bonus doang gitu kan ya. Tapi kalau yang pakai cara yang kedua, dia akan bilang, ibu tinggal nambah $1 lagi, ibu akan mendapatkan sendok yang harga aslinya $20. Jadi si sendok itu digambarkan sebagai sendok yang mahal di pikiran kita. Jadi dengan menambah $1 aja, wah ini berharga nih, gitu kan ya. Dibanding cuma bonus tambahan gitu. Kalau bonus tambahan orang akan berpikir ya paling sendok biasa. Nah tapi kalau kita bilang bahwa sendok itu harga aslinya $20 loh. Ibu tinggal nambahin $1 lagi dapat sendok yang bagus itu. Nah sendok itu di pikiran kita menjadi sendok yang mahal, gitu ya. Walaupun sendoknya sama-sama aja. So, because of the proportion bias, buyers may be easier to ignore the real amount of money during different promotion strategies, and thus wrongly choose the products which are not really cheap. For sellers, the key point for the promotion strategy is, for cheap items, a discounted percentage, such as 10% off, should be used. For expensive items, a discount in real amounts, such as $50 off, should be the choice. Also, enabling buyers to pay a small amount to get a more valuable gift might be able to attract more attention than the strategy offering only some simple fixed amount discount. Last but not least, selling a bundled package of both high value and low value products might be easier than selling the low value products only. Oke ya. Jadi, nah ini catatannya, simpulannya dia untuk di proportion bias. Kalau jual barang yang nggak terlalu mahal kayak jam itu, ya, maka yang ditawarkan itu diskon bentuknya. Oke, jadi bentuknya dalam bentuk diskon. Diskon 50% loh gitu, walaupun cuma 50.000 ya diskon. Ini diskonnya 50%, tapi dia melihat persentasenya. Kalau barangnya itu barang murah. Tapi kalau barangnya barang mahal, yang didiskon itu dalam bentuk harganya.
rupiahnya, gitu ya. Nah ini yang perlu dicatat, gitu. Kalau soalnya kalau dipresentasikan persentasenya kecil, 2 juta potongannya cuma 50.000, berapa persen itu, gitu ya. Tapi kalau nih saya jual kulkas 2 juta, dapat potongan 50.000, nah, itu berasa lebih gede itu 50.000-nya itu. Padahal kalau dibikin persentase itu kecil, ya. Yang sendok tadi fenomena seperti tadi dan bundling tadi ya, kalau mau jual barang yang lebih murah dekatkan dengan barang yang mahal tadi. Nah nanti yang murah itu jadi kejual juga. Ini proportion bias. Ada lagi yang berikutnya adalah providing option ya. Providing option ini kita tonton deh. Memberikan pilihan kepada calon konsumen kita. When you are struggling to find a way to increase the sales of your products, did you ever think of changing the ways you will provide service or products to your customers? When a customer is querying for some information about your product, there are many ways to provide answers. One typical one is, what would you like? Another one is, which option would you prefer? We have option 1, 2, 3, 4, etc. Did you realize those two answers may end up with different sales results? Let's consider the following two scenarios. There are two pizza shops, and they will provide nearly the same type of pizzas to their customers in taste and quality. The only difference between them is that when the customer is ordering a pizza, they will ask different questions. Shopee will ask, do you need any toppings on your pizza? While Shopee will ask, which pizza topping do you prefer? We have topping A, B. Wah, yang ini. Nah, yang menarik adalah kenapa kok yang 16 rasa justru lebih sedikit orang yang beli ketimbang yang cuma 3 rasa. Jadi pilihannya, nah begitu banyak pilihan orang itu menjadi bingung untuk memilih, gitu ya. Aduh yang mana ya, dari 16 dia akan menseleksi sekian, habis itu diseleksi lagi, habis itu diseleksi. Jadi keputusan untuk bilang ya pilih yang ini itu lebih lama, ya. Bahkan pada banyak pembeli dari banyak pembeli beberapa pembeli itu nggak jadi beli karena mengalami kebingungan. Aduh ntar dulu deh, ntar saya balik lagi. Artinya dia bingung mau milih yang mana dengan terlalu banyaknya pilihan, gitu. Nah itu cepat mengambil keputusan, pilih yang ini, yang itu, yang ini, gitu ya. Karena kita menyajikan cuma 3 pilihan, jadi mempermudah otak mereka untuk segera mungkin mengambil keputusan. Jadi pas datang pasti beli ini, apalagi ditambah lagi yang 3 rasa tadi, rasa yang udah populer banget di kita, di lidah kita pada umumnya. Coklat udah kebayang rasanya kayak gimana. Strawberry udah kebayang rasanya gimana, vanilla udah kebayang rasanya gimana. Apapun merek es krimnya, rasanya udah kebayang deh yang 3 itu. Udah populer ya. Jadi orang langsung mengambil keputusan untuk membeli itu. Dibanding yang banyak tadi dia mikir ini rasanya apa ya, enakan mana ya. Kita bahkan sering nanya, "Mbak, yang populer yang mana? Yang sering yang dibeli orang yang mana?" Itu karena kita sendiri kebingungan. Begitu ya. Nah, ternyata terlalu banyak pilihan itu membingungkan kita dalam mengambil keputusan. Itulah ketemu alasan saya kenapa sampai sekarang itu mie instan merek Indomie yang paling populer rasanya itu aja. Mie goreng, ayam bawang, soto sama apa tuh. Karena pilihan itu udah populer di lidah kita. Kan seringkali Indomie kan meng-create rasa-rasa baru ya. Ada rendang lah, ada soto padang lah, ada rasa nasi uduk lah, apa pokoknya begitu. Tapi itu nggak pernah bertahan lama, ya kan? Pada akhirnya nggak laku, nggak dibeli orang, terus nggak produksi lagi. Karena orang bingung terlalu banyak pilihan. Tapi yang 3 itu udah jelas. Walaupun rasanya begitu-begitu aja dari zaman saya SD tuh. Mie goreng yang begitu rasanya dan sebagainya gitu-gitu aja. Tapi orang itu lagi yang dibeli, gitu ya. Nah jadi kebanyakan pilihan juga membingungkan kita. Jadi kalau yang tadi yang dipakai di video yang itu restoran pizza itu dia cuma point out-nya itu bagaimana dia ngomongnya. Satu dikasih pilihannya. Dimudahkan dengan option gitu.
Kalau yang satu kan apakah mau pakai topping, dia bingung gitu, mending langsung dikasih pilihan. Ada 3 pilihan topping, ini, itu, ini. Mau ambil yang mana ibu? Gitu kan, tinggal langsung dikasih keputusan ini. Oke, ini providing option. Yang berikutnya adalah compromise effect. Oke. Compromise effect itu dilihat dulu di video ini. Ini saya pindahin dulu yang ini. Ya, efek kompromi. Ini mana ininya? Oke, namanya compromise effect ya. Oke, dia bilang gini, compromise effect itu berarti bahwa konsumen ya itu sangat mungkin memilih pilihan yang ada di tengah daripada pilihan yang ekstrim ya gitu. Nah ini kejadian sama saya sendiri nih, 1-2 kali saya pernah mengalami ini compromise effect. Jadi begini ceritanya. Pernah saya sama istri saya waktu itu jalan ke mall Lipo itu. Dan pas kebetulan lagi jalan berdua, tiba-tiba ada resto baru. Ih, baru tuh gitu kan ya. Kebetulan pas kita tuh ke sana mau makan siang, terus akhirnya istriku bilang, "Kita coba aja yuk." Akhirnya kayaknya rame tuh gitu, coba tuh. Masuklah kita ke restoran itu. Gitu kan, duduk tuh. Pas sudah duduk, wow cukup rame nih restoran baru ya. Gitu, karena belum lama, mungkin semingguan, belum ada 2 minggu yang lalu kita kasih itu tuh belum buka. Nah, seminggu kemudian baru buka kita ke situ lagi. Nah, pas udah duduk, biasalah siapa tuh mbak-mbaknya namanya apa? Waitersnya nganterin menu kan, udah menunya diambil terus. Nah, karena kita baru di situ, itu restorannya baru, akhirnya saya bilang sama istri saya, kamu yang milih deh. Gitu. Oh ya udah deh, gitu. Dipilih itu sama dia. Buka-buka menunya ya kan. Yang habis buka-buka menunya, terus dia milih. Milihnya itu yang di tengah. Di halaman pertama, itu kan biasa kan menu-menu andalan mereka kan, yang bagus-bagus, yang mahal-mahal dan sebagainya kan. Itu dilewatin sama istri saya. Lewat gitu. Nah, di tengah dia lihat dulu, lewat dulu, terus lihat yang belakangnya. Lihat yang belakangnya, dilewat juga. Akhirnya dia balik lagi ke depan, ke yang di tengah tuh. Akhirnya dia milih menu yang di tengah, gitu ya. Milih terus, dia bilang, kita milih ini ya, kita makan ini ya. Saya bilang, oke aja. Terus saya bilang gini, kita taruhan yuk, yang kamu pilih itu pasti udah habis. Saya bilang, ya enggak lah, orang restoran baru gitu ya, masa udah habis? Ih, nggak percaya, aku bilang gitu. Coba deh, kamu pesan yang itu pasti udah habis menunya. Ah, nggak percaya, kata istriku gitu. Coba, panggil itunya. Udah dipanggil tuh mbak-mbaknya, Mbak ini. Kita mau pesan yang ini yang ada di tengah tuh. Yang ini. Udah, terus mbaknya bilang, maaf Bu, yang ini udah habis, sold out. Tuh kan, gue bilang gitu. Dia nggak percaya. Terus, kok bisa? Bisa, aku bilang gitu. Pasti udah habis. Kok bisa begitu? Dia masih nggak percaya. Ini, ntar aku jelasin. Nah, jadi penjelasannya begini. Untuk restoran baru, yang kita belum pernah di situ, pertama kita belum pernah punya pengalaman. Restoran itu enak apa enggak? Gitu ya. Itu yang pertama. Poin yang kedua adalah, kalau kita milih makanan yang di halaman pertama, makanan mereka yang mahal-mahal itu, karena kita belum punya pengalaman, kita kan gambling tuh, ini enak apa enggak, tampilannya sesuai enggak nanti sama yang dia datang, antara digambar sama yang dia datang, belum punya pengalaman itu. Jadi daripada beresiko enggak enak, kita lewatin. Ya kan? Kita lewatin. Di sisi lain, kalau kita milih makanan yang paling ujung tadi, itu makanan itu harganya murah. Makanan yang murah di otak kita udah tersimpan korelasi bahwa yang murah pasti kurang enak. Itu kan ya. Jadi orang juga tidak memilih yang itu. Dan alternatif yang paling logis untuk kita pilih adalah yang di tengah. Tengah itu paling rasional.
Antara yang mahal banget kita masih gambling, yang murah banget kita udah berpikir bahwa itu nggak enak. Udah yang tengah aja deh, yang sedang-sedang aja nih rasanya. Dan semua orang berpikiran sama, makanya semua orang milih itu semua. Makanya saya berani bilang sama istri saya, coba deh, ini pasti udah habis. Karena semua orang berpola sama untuk restoran yang baru. Gitu. Akhirnya benar udah habis kan. Nah, ini isi dari compromise effect. Ya, coba kita lihat. Belum, ini baru. Ya, ini yang tadi yang saya itu. Ini persis banget sama pengalaman saya waktu itu. You are in dining in a restaurant, katanya gitu kan ya. Nah, di halaman yang pertama, on the first page are very expensive, yang mahal-mahal tuh ya, yang andalan-andalan mereka gitu. Sementara yang di halaman tengah itu yang middle, ya kan? Ya, second page you can find some dishes price-nya cuma 30 or 50 bucks aja. Tuh, yang di akhir halaman terakhir pasti yang murah-murah, gitu kan ya? Nah, if it's the first time you are coming to this restaurant, kalau pertama kali, yang mana yang kita pilih? Nah, itu pasti kejadian kayak begitu. Tuh, most people think, sebagian besar orang akan berpikir bahwa pertama, the ones on the first page are too expensive, terlalu mahal, ya kan? Gambling, belum pernah kesini. Yang di akhir, yang murah-murah, pasti not that tasty, kayaknya kurang enak gitu ya. Yang paling aman adalah ya udah yang tengah-tengah. Gitu. Apa tadi, Mak? Tanya. Berlaku cuma untuk di restoran? Tidak. Yang paling mempengaruhi compromise effect orang milih tengah itu kalau tempat itu baru. Baru pertama kali kita di situ. Pasti kita akan milih yang tengah-tengah. Gitu kira-kira. Oke? Nah, sekarang ini kalau yang tengah, yang di awal-awal tadi itu dihilangkan, apa yang terjadi? Nih, yang mahal-mahal tadi dihilangkan. Apakah tetap milih yang tengah? Ini kalau dihilangin, apakah milih yang tengah? Dengan kondisi orang baru? Enggak, jadinya milih yang murah. Karena kita anggap yang tengah tadi menjadi yang first line-nya, yang paling mahalnya gitu. Apa aja kok itu, ya coffee shop ya kan, coffee shop banyak nih sana sini kan, pasti begitu ada yang baru, yang brand baru kita nggak akan berani yang mahal tuh, yang tengah-tengah aja deh, nyobainnya deh gitu. Ya, yang tengah itu safest, yang paling aman gitu.
Oke, yang low price harganya murah pasti low kualitasnya. Yang high price terlalu beresiko, gitu nanti nggak enak lagi. Middle price aja, best option ya. Ya gitu deh ya. Nih misalnya, ini bagus nih. Saya pause dulu ya. Nih, sekarang gimana kalau dalam kondisi ini? Misalnya ada dua barang ya yang mau kita jual. Kita pengen yang laku yang warnanya pink. Yang hitam harganya $100, yang pink $150. Nah, kita pengen laku yang pink. Gimana caranya? Ya tambahin yang harganya lebih tinggi. Apa bedanya sama decoy effect yang popcorn itu? Ini compromise effect itu hanya untuk barang-barang atau produk-produk yang kita baru tahu saat itu juga. Belum ada gambaran. Kalau decoy effect yang si popcorn itu udah tahu kondisinya. Kita udah paham rasanya popcorn di bioskop kayak gimana rasanya dan sebagainya. Gitu ya. Kalau ini justru yang mau kita lakuin yang warna pink, kasih yang option yang lebih mahal. Gitu ya. Biar nanti dia turun cenderungnya. Kalau yang popcorn tadi naik cenderungnya, gitu ya. Karena makanya ditaruh di tengah, biar yang belinya ke yang lebih mahal, yang gede dengan harga yang selisihnya nggak terlalu besar. Karena kita udah tahu rasanya popcorn itu. Tapi untuk sesuatu yang baru, karena dia gambling, dia nggak berani orang-orang, maka dia akan turun kecenderungannya. Maka untuk ngelakuin yang bikin laku yang warna pink, kasih yang warna hijau yang harganya lebih mahal. Nggak akan dibeli yang warna hijau, karena dia beresiko menurut dia. Gue belum pernah beli jam merek ini nih. Nggak usah beli yang hijau deh, yang pink aja. Walaupun nanti nggak terlalu bagus ya nggak apa-apa lah. Harganya juga cukup masuk akal. Gitu. Oke? Ini compromise effect. Ada lagi prospek teori, ya. Ini terakhir kayaknya. Ya betul. Nah, ini juga bagus ini. Ini juga dalam keseharian kita, ya. Ini suka begini nih, teman-teman suka bilang begini. Gue ada berita nih, ada berita baru. Mau yang berita bagus dulu, apa yang jelek dulu? Nah, kayak gitu tuh. Ya kan? Kita suka cerita gitu kan ya, sama teman kita ya. Kalau kita sebagai pendengar, kita suka yang bagus dulu apa yang jelek dulu? Kenapa begitu? Bagus. Oh, yang bagusnya biar taruh di belakang, biar kita happy habis itu gitu. Kalau yang bilang yang jelek, yang bagus dulu? Saya senang dulu, nanti yang jeleknya udah. Oh gitu ya. Oh oke deh. Nah ternyata ada teorinya. Yang mana dulu yang perlu kalau kita sebagai penyampai pesannya nih, yang ngomongnya, yang mana dulu yang perlu kita sampaikan? Berita bagus dulu, apa berita jelek dulu? Gitu ya. Ya sebetulnya sih tergantung kita mau ngapain ya. Kalau kita mau ngancurin hati teman, yang jelek ya dibanyakin gitu kan. Nah pokoknya atau mau bikin teman kita happy atau pacar kita happy, nah kita mau pakai yang mana dulu? Itu ada strateginya. Ini di prospek teori. Kita lihat dulu videonya. Ada. Apa itu prospek teori katanya? Prospek teori itu mengindikasikan bagaimana orang membuat keputusan berdasarkan dari prospek yang mereka lihat ya atau yang mereka dapatkan. Prospek itu artinya estimasi atau kemungkinan ya.
Nah, kemungkinan seberapa besar kemungkinannya itu yang mereka lebih suka dan mereka bisa ngambil keputusan di situ. Certainty, kepastian itu juga sesuatu yang orang lebih suka memilih, gitu ya. People will prefer option that will produce certain gains, even though the gain are relatively smaller. Lihatin, kalau itu pasti, orang akan milih itu. Artinya lebih kepastiannya lebih tinggi ya. Mau mati. Ini, coba lihat. Ada dua pilihan. Pertama, ya, misalnya you are doing a marketing plan which will give some reward. Ceritanya kita dapat reward. Yang pertama itu hadiahnya adalah $10, kupon $10 untuk pembelian berikutnya. Yang kedua, pilihannya adalah be able to attend a lucky draw, bisa mendapatkan undian yang harganya $1.000. Milih yang mana? Iya, $10 lebih dipilih orang. Kenapa begitu? Karena udah pasti dapatnya di pembelian berikutnya. Yang B, walaupun $1.000, tapi kan itu undian. Kepastiannya belum tentu dia dapat, gitu ya. Mendingan gue pilih yang kecil, walaupun kecil tapi pasti, gitu ya, daripada $1.000 tapi dia itu masih berbentuk kemungkinan, gitu. Nah, orang lebih suka itu. Nah, ini juga. For most people, untuk sebagian besar orang, the pain caused by the loss, ya, rasa sakit yang diakibatkan karena kehilangan is usually felt larger than the happiness. Biasanya dirasakan lebih tinggi atau lebih besar dibanding kebahagiaan yang brought by the gain event, yang berasal dari sesuatu yang kita dapatkan, ya, walaupun jumlahnya sama.